Mari kita berdoa. Bapa, bersabdalah kepada kami, berikan kepada hamba-Mu ini hikmat, ilham, dan wahyu dari Tuhan. Bersihkan hati, pikiran, perasaan kami, dan taruh firman-Mu yang murni, firman-Mu yang benar. Dan berkati jemaat-Mu hari ini dengan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali para pelayan. Oke, salam semuanya. Hari ini ibadah spesial, yaitu ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di mana seluruh gereja di bawah kolong langit ini, khususnya belahan Asia kita dan juga Eropa, mungkin mereka masih tidur, ya. Semua gereja yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasti beribadah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur di tahun ini juga pemerintah Indonesia mengakui dalam keputusan Presiden ya bahwa Isa Al-Masih tidak digunakan lagi dalam kalender, tetapi Yesus Kristus, saudara. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan untuk keputusan ini. Dan mari sama-sama kita baca firman Tuhan yang kita bicarakan tentang kenaikan Tuhan Yesus. Ya. Selain menyediakan tempat, juga hal-hal yang lain yang akan kita bicarakan sini. Sehingga tema di sini adalah kenaikan Tuhan Yesus. Kita baca bersama Yohanes pasal 14, ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Yohanes pasal 14, ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Kita semua berdiri, Bapak Ibu, kekasih Tuhan, adik-adik semua. Kita baca ayat ini secara bergantian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Silakan duduk kembali, puji Tuhan. Saya berawal begini, Alkitab yang tebal ini yang saudara punya dan saya punya dalam bentuk aplikasi di tablet, saudara. Alkitab yang tebal, 66 kitab, saudara, ditulis oleh 40 penulis, ya, dalam jarak waktu yang panjang, ya, ratusan bahkan ribuan tahun, saudara. Dari zaman Musa sampai zaman Rasul itu lama sekali, saudara. Sekitar 4.000 tahun. Ya, saudara. Itu memuat, yang saya catat sini memuat hanya, saudara, ada 9 poin penting Alkitab ini. 9 poin penting. Poin yang pertama adalah penciptaan yang harmoni. Jadi ciptaan Tuhan yang harmoni, saudara. Ada keseimbangan, ada keharmonisan. Ya, saudara. Itu Alkitab yang tebal ini. Yang kedua adalah kejatuhan manusia dalam dosa. Ya, kejatuhan manusia. Dan yang ketiga adalah penebusan oleh Kristus Yesus. Yang keempat, saudara, pemulihan segala sesuatu. Ya, sesuatu yang ditebus, manusia, alam, semua dipulihkan, saudara. Ya, orang semua, ya, dipulihkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Yang kelima adalah kehidupan manusia yang dipulihkan menjadi imamat yang rajani di bumi ini. Jadi kita ini menjadi anak Tuhan, imam dan raja, imamat yang rajani. Ya, kalau zaman Taurat itu hanya suku Lewi menjadi imam, suku Yehuda menjadi raja. Tapi sekarang semua orang menjadi imamat yang rajani, eklesia, dipanggil keluar, saudara. Nah ini. Yang keenam, tentang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Dan yang ketujuh adalah kebangkitan tubuh. Tubuh kita ini usianya 80 tahun maksimal. Tubuh ini, saudara. 80. Mati dikubur. Entah dikubur di mana kita nggak ngerti, termasuk orang, ya, tergantung orang hidup, keluarga kita. Atau pesan, ya, tolong makamkan saya di sini kalau meninggal. Nah itu, ada begitu, saudara. Ya, jadi itu kebangkitan tubuh. Lalu yang ke-8, hukuman yang kekal.
Dan yang ke-9 adalah langit dan bumi baru. 9 pokok ini, saudara. Alkitab yang tebal. Ya. Nah, dari penebusan itu, saudara, maka prosesnya adalah sebelum pemulihan terjadi, maka Tuhan naik ke surga dan mencurahkan rohnya. Ini, saudara. Jadi, dari hal ini kita kan ngerti, oh iya, Alkitab yang tebal, yang hebat, yang membuat saya kadang-kadang nggak ngerti, ya, karena ditulis dalam bahasa perumpamaan, bahasa ya gambaran, bayangan, saya nggak ngerti, tapi Alkitab memberi pandangan kepada kita, saudara. Ya, jadi saudara bisa catat baik-baik dan ingat baik-baik. Amin. Nah, dalam Alkitab, saudara memuat dua kebenaran. Kebenaran pertama namanya informasi, kesaksian. Kesaksian kelemahan orang dan juga kelebihan orang. Ya, bagaimana mereka bergaul dengan Tuhan. Itu Alkitab. Ya. Jadi itu ada kesaksian hidup seseorang. Umpamanya Salomo hidupnya penuh hikmat, di hari hidupnya istrinya 1000 orang perempuan, 7 ras bangsawan. Itu adalah sebuah kesaksian kehidupan. Itu bukan pengajaran doktrin, saudara. Ya. Nah, ini. Nah, yang kedua, Alkitab memuat tentang kebenaran menjadi doktrin orang Kristen. Amin. Ditaati, saudara, tentang hukum, ya, tentang keadilan, ya, tentang kebenaran. Nah, ini, saudara, tentang kasih, tentang Yesus, tentang Tuhan. Itu pengajaran, saudaraku. Nah, ya, dari pendahuluan ini, saudara, kita akan melihat tentang kenaikan Tuhan Yesus di surga, saudara. Itu poin yang pertama, makna kenaikannya. Yaitu tanda Tuhan menyelesaikan segala sesuatu yang ditugaskan Bapa kepadanya. Ya, tentang penyelamatan, saudara. Dalam konsep, ya, dalam paket keselamatan itu ada pengampunan, ada penebusan, saudara, dan ada kebangkitan, saudara, dan ada kenaikan sampai ke surga. Itulah disebut sebagai, ya, makna yang pertama. Dia mati dan dia menyelesaikan semua. Saya tidak uraikan ini panjang lebar, saudara. Ya, bagian yang lain saya akan uraikan yang lain, saudara. Yang kedua adalah menyediakan tempat bagi kita. Ya, tempat bagi kita itu apa, saudara? Ya, Tuhan pergi menyediakan tempat bagi kita di surga. Rumah Bapakku banyak tempat tinggal, ayat tadi. Artinya masing-masing kita punya tempat, punya kafling, punya ruangan di surga. Bilang amin. Banyak sekali, saudara. Ya. Bayangkan dari 2000 tahun yang lalu sampai hari ini Tuhan masih terus proyek berjalan. Karena tiap hari ada orang mati, tiap hari ada orang lahir, saudaraku. Maka dia menyediakan tempat bagi kita. Ya, sampai kapan? Sampai kesudahan alam. Selesai, Tuhan datang menjemput semua orang. Datang untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ini. Jadi untuk menyediakan tempat bagi satu orang nggak boleh tanya. Ya, rumah saya ukuran berapa? Itu rahasia, misteri, planning Tuhan. Yang sudah pasti adalah masing-masing punya tempat di sorga. Kasih tahu, engkau sudah punya tempat di sorga. Cuma belum kelar. Ya, amin. Ya, sukalar kalau sudah di peti mayat, saudara. Amin. Sukalar bisa. Belum, saudaraku. Ya, nah ini. Lalu yang ketiga, ya, kenaikan Tuhan menggambarkan apa, saudara? Karena manusia siapapun dia, mau dia pemimpin agama, dia nabi, dia siapapun tidak tahu jalan ke sorga. Amin. Orang boleh menafsirkan sorga itu begini, bisa, silakan. Termasuk saya boleh tafsir. Sorga itu seperti ini, sudah yang kitab suci begini, saudara. Untuk ke sana, orang nggak tahu. Maka dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16 berkata, dia ke sana sekaligus menjadi perantara kita manusia dengan Tuhan. Ya, pengantara kita, saudara, ya. Jadi kita ini di bumi beribadah hari ini, saudara, kita menyembah Tuhan, Yesus sebagai pengantara membawa kita ke sana. Imam besar yang menjadi perantara kita, yang turut merasakan, turut mendengar pergumulan kita hari lepas hari. Karena dia turut merasakan kesusahan orang. Seorang pemimpin besar dan hebat, kalau dia bertumbuh dari rakyat jelata. Makanya kenapa Yesus memilih 12 murid dari orang-orang akar rumput, para nelayan,
Memang ada beberapa, ada pemungut cukai kayak Lewi, saudara. Ada juga Yohanes. Yohanes itu, saudara, itu bangsawan sekalipun dia nelayan, saudara. Dia bangsawan Yahudi. Nah gitu. Ya, orang-orang biasa yang merasakan kesusahan hidup, saudara. Karena kenaikan Tuhan, dia naik sebagai raja memerintah, tetapi dia juga sebagai pengantara kita. Kita berdoa dalam nama Yesus, kita memohon kepada Bapa dalam nama Yesus. Itu saudaraku, ya. Yang keempat, memerintah sebagai raja sampai selama-lama. Maka Paulus tulis dalam Filipi 2 ayat 9-10. Di dalam nama Yesus segala lidah mengaku. Setiap mulut bertelut baik di sorga, di bumi maupun di bawah bumi. Nah ini. Dia duduk sebelah kanan Bapa memerintah, bukan arti Bapa saudara, tidak saudara. Artinya bahwa dia sebagai pemerintah tunggal yang seringkali kita dengar, kita juga khotbahkan hal-hal itu saudara. Memerintah sebagai raja, tugas raja itu ada 4 yang saya ketahui di sini. Mungkin ada banyak lain saudara, tapi yang utama ada 4. Yang pertama, mengeluarkan hukum dan perintah, itu raja. Ya. Alkitab hukum ini saudara ditulis oleh Tuhan lewat hidup orang-orang spesial, 40 orang ya, di dalam menulis kitab suci yang kita percaya sebagai Alkitab saudara. Itu dikeluarkan oleh Tuhan lewat namanya hikmat dan wahyu diberikan kepada orang-orang spesial saudara. Yang kedua, dia menghakimi orang hidup dan orang yang mati. Di sana menghakimi saudara. Datang pertama enggak menghakimi, menyelamatkan. Makanya ketemu orang berdosa, dia langsung batalkan hukum sana, lalu dia ampuni orang ini. Umpamanya, perempuan yang mau diraja mati, dia batalkan ketentuan Taurat. Dia berikan pengampunan kepada perempuan ini. Dan perempuan diselamatkan. Tetapi datang pada kali yang kedua, sungguh begitu. Langsung penghukuman saudara. Hukum pun jatuh. Sebagai hakim yang menghakimi orang hidup dan orang yang mati. Hebat gak Tuhan kita Yesus? Tepuk tangan bagi dia. Hebat saudara, hebat saudara. Ya, orang boleh melecehkan, silakan, itu mulutmu. Tetapi Alkitab berkata, setiap perkataan yang sia-sia engkau dan saya mempertanggungjawabkan. Nah ini saudaraku ya. Lalu yang ketiga adalah menyertai dan menopang kita. Nah ini. Tuhan menyertai dan menopang kita saudara. Ada peristiwa kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, tetapi dia juga sebagai teofani, menampakkan diri kepada person-person untuk memanggil dia. Contoh Alkitab itu Paulus. Paulus bukan Rasul 12 anak domba, tidak. Tapi Tuhan menampakkan diri di jalan Damaskus Damsyik. Ya, teofani, Allah menjadi insan manusia. Tidak lewat kelahiran, langsung menyatakan diri saudara. Itu namanya teofani. Kalau 2000 tahun lagi sebagian Prutanato itu Yesus menampakkan diri dalam wujud manusia, dalam proses lahir sebagai manusia. Karena harus punya darah penebusan. Kalau teofani nggak berdarah saudara. Dalam pengertian ya tidak lahir kayak manusia normal, langsung jadi gede saudara, besar. Tuhan langsung. Itu teofani. Saudara. Ya, nah ini. Jadi Tuhan menampakkan diri. Maka saya lihat di YouTube, di TikTok ada orang tanya begini. Saya tahu kedatangan Tuhan seperti kilat memasuk timur ke barat. Kok dia menampakkan diri pada Paulus? Nah dia nggak ngerti. Allah itu memang datang pada kali yang kedua nanti, kita percaya. Sudah bunyi nats kitab suci. Tetap dia juga kadang-kadang dan mungkin selalu menampakkan diri kepada orang-orang kesayangannya. Bilang amin. Ya, no? Menampakkan diri saudara. Nah itu namanya Tuhan menyertai kita. Karena dia berjanji, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Itu hebat Tuhan kita. Maka dalam keadaan apapun terus nggak boleh merasa saya sendiri sepi. Enggak saudara. Itu kenaikan Tuhan. Menggambarkannya seperti itu saudara. Ya, sebagai raja ya yang menyertai kita. Lalu yang keempat dia memelihara kita. Hebat. Ya, dia kasih makan, kasih hidup, kasih baik, kasih jenius saudara, ya, kasih pinter. Itu Tuhan yang kasih jabatan, kasih pangkat saudara, ya.
Ya kita lihat, ya dia pelihara kita saudara. Dia berjalan bersama kita. Ya, ada orang-orang yang saya satu kali melihat di YouTube tentang ada orang yang orang tuanya ya petani biasa, bukan petani punya lahan saudara ya, petani yang mengerjakan lahan orang. Tapi anaknya bisa lulus di UGM saudara. Tanpa orang tua mengeluarkan uang sepeser pun. Kenapa? Orang seperti itu dia menyadari bahwa dia perlu Tuhan dalam hidup. Dan Tuhan berjanji memelihara, menyertai. Satu ketika pada waktu Tuhan memerintahkan kepada Abraham. Waktu Ishak usia 17 tahun. Bawa anak yang paling kau kasih persembahkan. Di tengah jalan Ishak membawa kayu. Saudara, Abraham membawa pedang. Dan ya macis katakan korek api. Ya di tengah jalan Ishak bertanya kepada Abraham ayahnya, di mana dombanya akan dikorbankan? Karena Ishak sudah tahu tentang kebiasaan ibadah Abraham. Harus ada korban persembahan. Menjadi pembuka. Karena orang di perjanjian baru ini kan tidak perlu persembahan saudara. Seperti perjanjian lama. Karena kita menikmati penebusan kuasa darah Tuhan. Orang mesti wajib bawa korban persembahan untuk mempersembahkan korban seperti zaman Musa di tabernakel, saudaraku. Ya, lalu Abraham jawab apa? Nanti Tuhan mengadakan. Abraham apakah dia menipu? Tidak, saudara. Dia tahu tentang hati Tuhan. Ya, perintah Tuhan datang bawa anak dikorbankan, korban bakaran. Tapi Abraham udah punya iman, punya wahyu saudara. Dan itu wahyu yang sangat rahasia. Dan Abraham berkata, nanti Tuhan menyediakan. Kenapa? Kenaikan Tuhan menggambarkan dia Tuhan memelihara kita. Bilang amin. Stop sebelah, Tuhan pelihara orang. Dosa khawatir. Kasih tahu, bye-bye. Amin. Betul tidak? Tuhan pelihara kita. Itu kenaikan Tuhan saudara ya. Menggambarkan dia raja yang duduk memerintah dan melakukan firman-Nya saudara. Ya. Yang kelima. Yang kelima ya. Tidak cuma 5 poin ini saudara. Tapi dari poin yang kelima ini saya akan uraikan agak panjang nih. Memberikan perintah amanat agung kita lakukan. Ya. Pergi kamu jadikan semua bangsamu muridku. Nah, dari amanat agung ini maka Tuhan akan melakukan hal yang pertama dalam gerejanya yaitu membangkitkan 5 jawatan pelayanan. Saudara boleh angkat nih tangan kanan, ayo. Depan begini saja, depan begini. Bilang rasul, ayo. Rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Amin. Hafal ya? 5 jawatan. Bilang rasul. Nah, rasul jempolan ya saudara. Yang suka nunjuk nabi. Amin. Nunjuk. Yang panjang sendiri penginjil suka kesana kemari jalan. Yang pakai cincin jari manis gembala saudara. Amin. Karena suka ya kas kawin orang toh cincin mas gitu. Ini gembala. Yang suka korek kuping saudara. Karena ini agak kecil. Ini guru sudah. Guru didik orang. Tuhan berikan. Efesus 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Itu menjelaskan 5 jawatan ini Tuhan berikan kepada gerejanya. Untuk apa? Melengkapi orang-orang kudus melakukan amanat agung. Membangun tubuh Kristus. Bila amin. Kenaikan Tuhan melakukan itu. Makanya 3,5 tahun Tuhan fokus pada 12 orang ini saudara. Walaupun dia punya pengikut ada banyak, ada 5.000 orang, ya ada 4.000 orang makan roti, ada 5.000 orang. Dia nggak fokus ke sana. Dia membangun pemimpin dulu. Itu gampang. Gampang saudara. Sebuah pelayanan biasanya saudara kalau membangun tahap pemimpin, itu memang terbatas saudara. Tapi dia punya mental pemimpin, itu orang-orang bermutu. Bibit unggul saudara. Ini Yesus lakukan itu. Nanti pada dia ke surga, dia bilang, tunggu ngoni. Kita urapi. 5 jawatan muncul saudara. Sehingga lihat kenapa
Bait Allah Yerusalem tidak mengutus misionaris, Antiokhia lah yang mengutus. Karena Antiokhia mereka ikuti ajaran Tuhan Yesus. Ada 5 jawatan, nubuat muncul, utuskan Paulus dan Barnabas untukku. Mereka pergi memberitakan Injil, pergi buka jemaat di kota-kota, di pedalaman-pedalaman. Mereka pergi, saudara. Bilang amin. Ini perlu kita mengerti dan lakukan ini. Katakan amin. Makanya saudara tahu kenapa saya ingin sekali buka sekolah. Karena dengar, kerajaan surga itu kekal. Orang ini punya anak cucu, amin. Turun-temurun. Kerajaan surga di gereja ini tidak boleh putus, saudara. Supaya tidak boleh putus, maka harus ada sekolah. Mendidik generasi baru. Jangan orang jadi pendeta hanya makan, minum, tidur, asam urat, mati tempo. Ini boleh begitu hidup. Ya, saudara. Itu Alkitab melarang. Tugas kita selain kita berkhotbah, mengajar dan melayani orang sakit, juga mendidik orang-orang baru untuk melayani. Ya, amin. Betul tidak? Bayangkan suatu sinode tidak punya sekolah Alkitab, sinode itu akan mati, saudara. Mas sudah lihat di seluruh Indonesia, seluruh dunia, setiap sinode punya sekolah tinggi teologi. Kenapa? Agar generasi pemimpin muncul terus-menerus tanpa batasnya. Betul tidak? Nah, kita sebagai gereja Bethel Indonesia, jemaat itu diberi otonom untuk mengelola pengembangan jemaatnya. Kita bisa buka cabang, ya, kita bisa merintis pelayanan baru. Itu tata gereja yang disepakati di gereja Bethel Indonesia. Maka kenapa saya tertarik kuliah sampai S3, saudara? Tujuannya agar buka sekolah, saudaraku. Kalau gembala biasa S1 juga boleh, atau sekolah Alkitab boleh. Karena pengalaman, banyak gereja itu hancur, pecah. Salah satunya adalah, selain hal yang lain, pemimpin tidak menyiapkan pemimpin baru. Kalau dia habis umur, selesai kegerakan itu. Contoh di Alkitab, Nehemia. Kitab Nehemia, sekarang udah baca Nehemia? Seorang administrator, visioner yang hebat, sudah itu Nehemia. Punya ahli kitab namanya Esra. Mereka mati habis kegerakan. Terputus 400 tahun lagi, saudara. Masa gelap. Sampai muncul Yohanes Pembaptis. Baru kegerakan baru. Kita hidup jangan seperti itu. Walaupun manajemen gereja bagus. Tanpa ada leadership, tanpa ada pemuritan. Itu akan mati, saudara. Kenaikan Tuhan memberi otoritas kepada kita. Amin. Walaupun kita terbatas dalam kemampuannya, hal yang lain, tidak apa-apa. Punya iman, punya visi, punya lompatan iman, itu akan terjadi. Katakan amin. Banyak orang, banyak pendeta, banyak gembala kejar. Yang penting ada gedung, ada jemaat, ada posteri, sudah. Banyak tidur siang dan banyak ke mall. Atur je hidup. Tuhan, hai orang bodoh, malam aku cabut nyawamu. Apa pekerjaan? Kita nggak boleh seperti itu hidup. Katakan amin. Halo, mengerti saudara? Ini 5 jawatan punya pekerjaan, saudara. Ya, sehingga dalam mendukung 5 jawatan ini, apa yang kita lakukan, saudara? Amanat agung pertama, Tuhan kasih pelayan. Yang kedua, Tuhan mau kita mendukung dalam doa. Bilang doa. Bilang doa. Saudara, doa itu generator yang menghasilkan tenaga tanpa habis-habisnya, itu doa. Orang boleh pintar, punya harta, punya ini, tanpa doa banyak problem muncul. Karena di mana-mana kita akan melihat ketidakadilan, tekanan yang sangat dahsyat terjadi, tapi orang berdoa, sabarlah engkau, berbahagialah engkau, pasti ada mujizat. Katakan amin. Pasti ada jalan keluar, saudara. Ya. Enggak mungkin masuk akal-akal sehat. Mujizat selalu terjadi di hadapan kita. Maka gereja yang berdoa itu gereja pengubah dunia, saudara. Gereja mula-mula enggak didukung oleh pemerintah, baik di Yahudi maupun di Romawi, enggak didukung. Siapa mau ikut Tuhan, makanan singa, enggak ada kisah banyak. Ya, tetap ditangkap tanpa diadili, dibuang ke dalam hukuman, saudara. Tapi kenapa mereka bisa mengubah dunia? Karena kekuatan doa yang dahsyat.
Amin. Hidup kembangkan doa saudara. Kelihatan membosankan, menjenuhkan, membuat capek. Tapi hasilnya kita nikmati turun-temurun saudara. Bila amin. Saudara suka sembahyang? Suka doa? Atau suka yang lain? Atau suka cuma makan-makan? Halo? Tuhan menjaga kita dan memberi amanat kepada. Jadi kenaikan Tuhan gak sia-sia. Kalau kita ngerti Tuhan kasih 5 jabatan dan kita dukung dalam doa. Amin. Yang ketiga saudara, ya, kita dukung dalam dana. Dana ini yang kita bahas mau banyak. Ya, dukung dalam dana. Gedung ini dibangun karena jemaat mempersembahkan persembahan dengan sangat sukacita. Ada yang kasih tenaga, kasih harta, kasih segala macam. Jadi kita beribadah. Kasih AC. Ya toh? AC ini sebagian Cihin yang beliin sisa baju merah. Ya sudah. Kasih kamera sana yang shooting tiap minggu itu Pak Peter. Sekeluarga. Peter geguyu keluarga Peter geguyu kasih kamera itu. Jauh, agak buram dapat apalah. Kejauhan. Ya Tuhan kasih saudara. Ada yang kasih ini. Proyektor. Kenapa? Karena dalam Alkitab ada 3 jenis persembahan. Persembahan yang pertama namanya minyak narwastu yang mahal. Perempuan datang bawa minyak narwastu mahal. Dia pecahkan leher botol itu dan dia tumpahkan di kaki Yesus, saudara. Dia seka dengan rambutnya, saudara. Itu mengeluarkan persembahan melebihi kemampuan seorang. Untuk nama Tuhan dimuliakan. Amin. Amin. Itu enggak diperintah oleh siapapun, hanya gerakan roh Tuhan. Ada orang tertentu yang murah hati memberi lebih dari kemampuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Betul tidak? Iya toh. Contoh tempo hari saya di depan itu kan ada paving tuh. Paving. Itu satu red track, saudara. Saya ngomong di mimbar ini, kita pasang paving di muka. 3 orang nyumbang, 1 orang 1 juta. Selamat nanti kasih juta 3 orang. Jadi saudara, itu narwastu yang mahal. Sudah. Iya toh. Saya ingat dulu kesaksian Insinyur Niko berkata begini, waktu Abraham dan seputra membangun gedung gereja terbesar di Surabaya. Niko berkata, sound system kita yang tanggung semua. Itu harga miliaran saudara. Tanggung. Dibilang, narwastu yang mahal kita mau kasih untuk gereja. Jadi saudara, itu spontan dari 1 orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak Tuhan begitu. Itu Tuhan gak lupa orang pekorom persembahan. Ini narwastu murni. Foto ini. Tinus dan Deborah persembahan. Dilihat tiap minggu. Itu contoh-contoh saudara. Orang yang ada di sini, hidup sini. Kenapa disebut? Karena Alkitab bilang begitu. Setiap persembahan akan disebut setiap kali Injil diberitakan. Ini bukan makam puji. Tidak. Ini kebenaran. Ini siaran langsung. Sudah. Narwastu yang mahal. Jenis yang pertama. Jenis yang kedua. Galatia 6 ayat yang ke-6. Waktu orang mendengar Injil. Apapun yang ada pada orang yang mendengar Injil. Mesti memberikan kepada yang memberitakan Injil. Ini seringkali kita praktekkan ibadah-ibadah kita. Ini saudara. Ya, memberi kepada pemberita Injil itu ada upahnya, saudara. Tuhan pasti berikan. Jangankan hal yang besar, mahal. 1 gelas air putih aja, saudara. Tuhan mau kasih. Bila amin. Di Matius 10 ayat 42, tolong baca di sini, tunjukkan layar. Di Matius pasal 2, 1 gelas air putih, saudara. Ya. Matius pasal 10 ayat 42, tunjukkan di layar sini. Ya. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya dan kepadanya. Tuhan kasih upah, Tuhan balas. Itu standar air putih. Amin. Halo, ini contoh.
Melakukan amanat agung itu tidak sekedar slogan, itu mahal harganya. Ada orang mempersembahkan nyawa demi amanat agung. Martir-martir di mana-mana. Ya, Injil, kenapa seperti itu? Karena orang jahat tidak mau bertobat. Orang ingin pembuktian kuasa Tuhan. Dan ada orang sungguh berharga seperti itu. Dan ada orang yang murah hati memberikan kebaikan. Standarnya air putih. Ada air putih tambah kukis pada, tambah ini lagi. Dabu-dabu, tambah itu dia. Upah tambah, amin. Halo? Amin. Apalagi tambah ikan kuah terang. Haleluya. Sup ikan. Tuhan mau tahu. Amin. Saudara, ini ya, bukan berarti pendeta berjalan cari uang atau cari makan, tidak, saudara. Ya. Tapi itu perintah firman Tuhan. Tuhan menjamin orang-orang yang orang tentu bermurah hati mendukung pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Bila amin, ini saudara, ini yang kedua, memberi karena dia murid Tuhan. Yang pertama tadi, karena mendengar Injil, dia beri, saudara. Nah ini. Yang ketiga, 1/10. Ini kita membahas lebih dalam sedikit. Karena muncul pro dan kontra, ada gereja yang tidak percaya perpuluhan. Ada gereja bilang, itu Taurat tidak berlaku lagi. Tolong tunjukkan ayatnya kepada saya, Perjanjian Baru. Di mana ayat membatalkan itu? Tidak ada, saudara. Tuhan Yesus pun ngomong tidak batalkan. Jadi kita ngomong sebuah kebenaran dari asal-usul kebenaran tersebut. Asal-usul yang pertama, Abraham memberi 1/10, saudara. Dalam Kejadian 14 ayat 20. Abraham ketemu Melkisedek, imam besar. Melkisedek memberkati dia dan memberikan roti dan anggur. Abraham memberikan 1/10. Itu belum ada perintah Taurat. 430 tahun sebelum Musa, saudara. Ini. Yakub juga melakukan hal yang sama, saudara. Itu sejarahnya. Di dalam Kejadian 28 ayat 22. Melakukan hal itu. 1/10, saudara. Dan itu menjadi ketetapan. Datangnya Musa menetapkan sebagai aturan. Untuk siapa? Suku Lewi, itu pertama. Kenapa suku Lewi? Waktu itu belum ada bait Allah, saudara. Hanya pakai tenda. Suku Lewi menggunakan itu untuk pelayanan hidup mereka. Dari perpuluhan, dari 11 suku yang lain, saudara. Nah, itu terjadi, saudara. Ini kebenaran. Apakah dibatalkan? Tidak. Datang ke zaman Maliaki, saudara. Sudah ada bait Allah berdiri. Maka Tuhan berkata, bawa 1/10 ke rumah perbendaharaanku. Saudara, ke rumah perbendaharaanku. Untuk apa? Ada 2 hal yang Tuhan kerjakan di perpuluhan. Pertama, supaya ada makanan di rumahku. Makanan pertama yang di rumah Tuhan itu apa? Firman Tuhan mesti ada. Hal rohani mesti ada, saudara. Gereja ini, saudara, sebenarnya belum terlalu sempurna. Kita belum punya perpustakaan, itu makan rohani sana, baca itu perpustakaan. Ya, kita belum punya banyak hal di sini, saudara. Kenapa? Orang nggak punya perpuluhan yang kontinu dan benar. Orang takut. Nah ini maka kebenaran hakiki kita mau sampaikan. Saya gembala bertanggung jawab kepada Tuhan dan firman untuk kita semua. Ya. Jadi rumah Tuhan, saudara. Datang di Matius 23, Tuhan berkata, 1/10 kamu lakukan, tapi jangan abaikan belas kasihan keadilan. Nah ini jenis yang ketiga, saudara. 1/10 kenapa Tuhan berikan, saudara? Supaya apa? 5 jawatan tadi berjalan. Kenapa gereja ini saya larang anak-anak cari dana lewat cara jual cookies, jual apa-apa? Karena ada perpuluhan di dalam. Uang digunakan untuk acara-acara itu. Saudara. Kalau enggak, orang di gereja lain tutup jalan. Mama-mama, BBI tolong bawa kantong kolektif di muka, taruh kotak 2 di jalan sana. Kenapa? Karena orang gereja enggak melakukan kebenaran. Dan orang takut beri perpuluhan kalau jatuh miskin. Enggak. Nanti kita lihat akibat, saudara. Nah, kenaikan Tuhan enggak pernah
memberikan uang sedikit pun pada Petrus. Nih Petrus, ini ada simpanan saldo untuk ngana. Pergi, enggak saudara. Dia kasih aturan. Umat Tuhan mesti bawa untuk pelayanan maju pesat. Amin. Amin enggak? Halo, amin. Ini saudara. Jadi kalau kita di sini saudara kasih, kenapa kita perpuluhan perintahnya? Karena Alkitab berkata perpuluhan itu bukan milik gereja, itu milik Tuhan. Bila amin. Ayat ini mana Bilangan 18 ayat 24 berkata, itu milik Tuhan, bukan milik kita, saudara. Bukan juga milik pendeta, milik Tuhan. Saudara. Ya, saudara. Jadi ini kebenaran yang dianut oleh Gereja Bethel Indonesia, saudaraku. Ya, sehingga kita mesti mengerti hal ini, saudaraku. Sehingga kita lihat bahwa kenapa kita mesti membawa itu? Alkitab berkata begini, saudara. Ya. Apa manfaatnya? Selain tadi dua tadi ya, jadi ada makanan di rumahku, ada pendeta bisa hidup, saudara. Bayangkan saudara, kalau saya pendeta, saudara nggak bawa persembahan, jadi saya ini mesti kerja lagi. Ya, katakan kerja bangunan lah. Saudara bayangkan kalau saya capek, ketiduran, nggak pernah berdoa, nggak pernah menyembah Tuhan, datang khotbah saudara. Saudara dapat apa dari Tuhan? Enggak dapat apa-apa, saudara. Dalam diriku enggak ada makanan rohani dan juga ada makanan jasmani, saudara. Nah, ya. Enggak ada, saudara. Iya, dong. Makanya kayak Dede begini, sudah yang paksa dia kerja keras, enggak bisa. Panggilan dia bukan di situ. Kalau suruh dia berdoa dia mau, baca firman dia mau. Karena panggilan, saudara. Nah, gitu. Karena panggilan. Ini contoh, saudaraku. Jadi kalau kita lihat sini bahwa kita bawa perpuluhan itu apa? Yang kedua, ada makanan jasmani. Makanan jasmani apa? Ya kebutuhan dasar. Dan juga apa? Kebutuhan sarana lain. Begitu. Saudara lihat sini, itu musik, ini sudah musik dari purbakala ini. Contoh paman. Ini pemberian ibu saya dari Treman ini. Di pelayar somati, saudara. Tinggal pakai layar luar. Kita menyembah Tuhan, Tuhan harus betul berjingkar-jingkar. Alat musik mesti bagus, saudara. Amin. Mesti bagus dan mahal. Amin. Jangan bagus kong murah, kasih kong dia bunyi lagi fals kiri kanan. Saudara. Ini musik itu perintah Tuhan, kita harus adakan, saudara. Bila amin. Betul tidak? Iya toh? Itu dari apa? Persembahan perpuluhan saudara. Saya tidak gelojo makan. Tata gereja GBI sudah mengatur gembala itu punya berapa bagian persen dari persembahan yang masuk. Dan pengerja dan pelayan. Sudah ada di tata gereja, sudah. Kalau kita bagalojo, kita rumah perum sebikin bagus, sudah istana. Dah lihat, terbuang-buang, terbiar-biar sana. Tinus tinggal pun bikin rusak akan, saudara. Nggak bikin pagar, cuma pagar seng, pagar bulu, saudara. Kenapa? Karena saya tahu itu bukan hak saya untuk bagalojo. Enggak pesiar sana sini, saudara. Ada aturan mengatur dan saya juga punya hati nurani. Ini, saudara. Betul tidak? Enggak bagalojo. Auto itu pun anak saya beli auto merek. Bukan pakai uang gereja, saudara. Itu, saudara. Jadi dengar, pendetamu ini nggak gelojo. Saya akan menyampaikan kebenaran. Maksud saya nggak tertuduh ngomong. Saya dilatih merantau dari usia masih tamat SD, saudara. Sudah tahu hidup susah. Begitu. Untuk 5 jawatan pelayanan maju pesat. Kalau kita bahu-membahu, pertama berdoa, kedua memberi persembahan. Amin. Ini, saudara, nggak akan bisa. Saya malu pergi ke wali kota minta doi. Bisa ngomong iya, dia staf di bawah putar-putar, memang ada doi, saudara. Buat apa pendeta pakai jaskong, bola balik kantor wali kota. Nah, itu ada hak perintah Tuhan. Nah, gitu. Amin. Nah, jadi ada makanan jasmani, ada makanan rohani, saudara. Apa efeknya, saudara? Kalau kita enggak bawa perpuluhan, Tuhan biarkan belalang datang makan rezeki. Apa itu belalang? Dalam kitab Wahyu, saya catat sini, saudara, dalam kitab Wahyu mengatakan ya bahwa belalang adalah
makhluk yang cantik. Tahu makhluk yang cantik? Sayapnya bagus. Kalau pria itu namanya wanita cantik goda akan. Tuh. Atau judi, nah itu. Belalang saudara, ide judi. Judi online jo, nah gaji habis itu saudara. Saudara tahu orang gak sembarang bikin aplikasi. Orang masuk, orang awam baru pertama kali orang kasih bodoh, kasih miskin, kasih hutang saudara. Dengar baik-baik, jangan coba. Ini zaman digital. Kalau engkau tidak mengerti dengar, itu belalang datang. Itu judi online, belalang datang. Rezekimu habis, gajimu habis saudara. Bakalai rumah tangga. Belalang pelahap. Ambil rezeki saudara. Halo? Tangkap Bapak Ibu? Saya sayang kepada saudara. Saya bergumul saudara utuh dalam keluarga damai sejahtera. Amin. Jangan salah bertindak. Kalau terlanjur salah, bertobat, Tuhan masih mau pulihkan. Amin. Halo? Betul, sudah. Tidak usah saling baku salah. Sudah salah, Tuhan ampuni kita salah. Ini pertama terakhir kita membuat salah seperti itu. Belalang makan, saudara. Dia kasih ide salah. Terang kerja, pintu tertutup, saudara. Rezeki terkunci, saudara. Terang gak hiraukan Tuhan. Bagaimana Tuhan mau buka? Itu belalang, saudara. Setan muncul dari bumi. Saudara lihat kalau belalang itu kalau terbang lihat cantik sekali, saudara. Nah, hal-hal yang cantik-cantik dan yang konde-konde dan dia goda. Hayo papetinus, hanya kuntilanak. Dia pikir Deborah ukuran cantik, kuntilanak. Itu belalang mulai goda di pikiran. Gaji ke sana, selesai. Iya, itu belalang. Halo? Itu contoh. Ya, contoh sudah. Alkitab berkata, kalau engkau bawa Tuhan halaukan itu. Hei, tidak boleh, belalang. Dia muncul dari bumi. Dia goda-goda akan. Ya toh? Belum lagi iklan, aduh. Iklan yang paling banyak di bumi inilah iklan kecantikan perempuan. Saudara. Dari rambut, pipi, bibir sampai ke kuku, saudara. Banyak sekali. Ya saudara. Muncul, apalagi sekarang. Ada tangan kita lihat. Pipi, ini bagus. Ini pipi, bagus. Iya semua bagus Jo. Selesai. Orang hebat itu orang yang punya daya tahan terhadap iklan. Amin. Amin. Daya tahan terhadap iklan. Salomo berkata, bilang, tidak bagus. Selesai. Amin. Jadi tip bagus bagi bapak, ibu-ibu yang menghadapi iklan berkata, tidak baik. Selesai. Amin. Ya, bagus dah. Cicilan cepat mau ambil lagi, tiap hari baku utang sudah. Sampai jompo sekali. Belalang begitu ya mengingat manusia. Karena terbuka peluang untuk dihancurkan saudara. Amin. Bisa tangkap saudara? Saya berdoa hari ini saudara. Saudara nggak perlu mengaku kepada saya, mengaku pada berjanji di hati kecil Tuhan. Ampuni kita sesalah. Lagi itu belalang saudara. Dia kasih hancur semua orang saudara. Betul saudara. Betul. Ya ini Tuhan bilang begitu ya. Belalang memakan kasih habis saudara. Aduh. Kita khotbah kita mengerinding juga saudaraku ya. Jadi kalau kita lihat sini bahwa ya tatkala belalang mau ambil habis semua orang. Selesai saudara. Walaupun Tuhan kita nyembah Tuhan. Haleluya. Enggak lakukan firman sama. Ya toh. Sama saudara. Jangan saudara, saya pendeta aja nggak kasih perpuluhan, itu jadi digunting oleh Tuhan habis-habisan. Kita coba barang begitu. Nggak akan bisa saudara. Ya. Jadi orang yang hidup dalam Tuhan itu paling berat kalau menyelipkan daging saudara. Betul. Kalau orang nggak menyelipkan daging, hidup sembarangan, nggak kasih persembahan seperti itu. Percaya kasih tanda saya hari ini saudara. Kalau enggak Alkitab itu palsu. Lakukan aja, doakan. Tuhan tahu kita butuhkan, dia akan buka lagi saudara.
Saya terpanggil jadi hamba Tuhan, sekolah di Majalengka waktu itu. Semua keluarga nggak setuju jadi pendeta. Saya pergi saja karena saya lebih takut Tuhan. Nggak punya apa-apa, saudara. Sampai di sana saya bergumul, setengah mati, saudara. Nggak ada sponsor, bayangin. Ya. Apa yang saya lakukan, saudara? Satu ketika orang kasih saya uang 1.000 perak. Zaman itu tahun 85, 1.000 perak besar sekali, saudara. Cari uang koin, kasih keluar 10 rupiah, saudara. Kasih pulang di kotak, sambil doa. Itu mulai Tuhan buka pintu berkat. Tuhan buka pintu berkat, saudara. Itu luar biasa. Pintu berkat cara bagaimana? Dia kasih hikmat dalam otak kita mengatur rezeki, saudara. Punya kasih daya tahan iman untuk menolak nafsu. Memiliki hikmat untuk mengelola rezeki yang Tuhan berikan. Itu luar biasa. Tuhan buka, saudara. Betul tidak? Awalnya rasa susah. Memang gak biasa, saudara. Sesuatu yang gak biasa rasa susah sekali. Tapi kalau terbiasa hidup ini diberkati. Bukan cuma Tuhan ya lepaskan belalang, saudara. Tuhan mengingat kita. Sehingga hidup kita diberkati oleh Tuhan. Bilang amin. Ini saudara. Halo? Halo? Saudara mengerti, saudara? Nah ini saudara. Ya. Yang ketiga, saudara. Umat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Diberkati berlimpah-limpah, saudara. Saya tidak menganut paham Injil kemakmuran. Tapi dengar, buah roh itu damai dan sejahtera, saudara. Ya, kalau terus cuma ada damai enggak sejahtera bagaimana? Itu kembar mata uang, damai sejahtera. Damai di hati, sejahtera dalam kantong. Amin. Halo, amin. Tuhan janji, umat Tuhan diberkati, saudara. Sehat walafiat. Apakah pertanyaannya? Lalu kita nggak ada masalah? Ada. Tapi ada solusi Tuhan tawarkan kepada kita. Ini, saudaraku. Kenaikan Tuhan. Tuhan sebagai Raja. Terdengar. Dia bukan Tuhan yang menghakimi dengan mata sebelah. Tidak. Menghakimi dengan adil-adilnya. Mari lakukan firman Tuhan. Tuhan pasti membuka pintu berkat kepada kita. Bila amin. Bila amin. Ini saudaraku, luar biasa, saudara. Nah ini. Jadi di muka sini kan terang ada dua kotak ini. Kotak yang ini untuk orang sakit dan duka. Tambah duka, sakit. Itu kotak. Kotak yang sana itu untuk misi dan pembangunan. Lagi. Terbiasakan memberi. Sedikit jadi, walaupun tapi sedikit-sedikit jadi, sudah. Masih banyak yang terbengkalai, tidak apa-apa. Ya, mau menyasal, mau mengeluh, nggak boleh. Tuhan pasti tolong orang semua. Persembahan saudara 2.000, 5.000, 10.000 tiap minggu itu dikumpulkan. Ya. Untuk membeli semen sekalipun, kadang-kadang nggak sampai satu sak, saudara. Itu saya terbuka kepada saudara semua. Agar kita bergumul bersama-sama. Amin. Hari ini hari rekonsiliasi, hari pengampunan, hari pemulihan. Pas kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sehingga orang merdeka dalam keuangan. Amin. Amin, saudara. Tuhan pasti memberkati berlimpah-limpah. Kesimpulan kita hari ini, saudara. Yang pertama, Yesus naik ke surga menjadi jaminan segala sesuatu sehingga kita enggak perlu gelisah. Itu pertama. Yang kedua, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja selama-lamanya. Amin. Ya. Yang ketiga adalah kita melayani seperintah Tuhan. Dan yang keempat, mari kita dukung doa, tenaga, dana memajukan, melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Pelayan akan maju pesat. Banyak orang ditolong, disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Murah hati kebaikan, pertobatan saudara menjadi buah bagi kerajaan surga. Dan hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Tidak perlu saudara malu kalau firman Tuhan menemplak saudara hari ini. Mari kita berdamai dengan Tuhan. Amin. Memiliki sifat yang satria, Tuhan. Kita salah, ampuni Tuhan. Kita janji kepada Tuhan. Kita enggak mau lakukan lagi kesalahan yang sama. Berkati hidupku Tuhan. Dan Tuhan ingin mendengar kalimat hati seperti itu. Tuhan pasti menolong dan memberkati kita. Amin.
Mari tunduk ke Tuhan di hari ini, saudara. Dari barat, mari angkat wajahmu, pandang pengampunan dari Tuhan. Sejauh timur, amin Tuhan, dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesanggaranku. Haleluya Tuhan, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau menghitungkan kesalahanku. Katakan betapa besar, haleluya Tuhan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh Yesus, Engkau pulihkan keadaan kami, pulihkan gereja-Mu.